Om Swastiastu, hari ini kami dari SGD A8 akan membahas student project kami mengenai erythema multiformis. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Ginta Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 190. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Raditya Nugraha Nukarna dengan 3 digit NIM terakhir 209. Perkenalkan, saya Nyoman di Hasbini Sekolah Suma dengan 3 digit NIM terakhir 225. Perkenalkan, nama saya Cokode Seagung Nivitya Widya Paramita Putri dengan 3 NIM terakhir 245. Perkenalkan, nama saya Madi Bagus Tuni Cagoranata, nomor NIM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Rena Sari Megayanti dengan 3 digit NIM terakhir 037. Perkenalkan, nama saya Media Kasta dengan 3 digit terakhir 60. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Intan Krisnadewi dengan digit terakhir 095. Perkenalkan, nama saya Nyoman Elsa Yudiskara dengan 3 digit NIM terakhir 132. Perkenalkan, nama saya Ica Milenia dengan 3 digit NIM terakhir 166. Perkenalkan, saya Hidayah Gede Widya Utami dengan NIM 3 digit terakhir 176. Perkenalkan, nama saya Steven Irawan Sutanto dengan 3 digit NIM terakhir 240. Penyakit alergi merupakan salah satu penyebab morbiditas yang cukup signifikan bagi negara-negara maju maupun negara berkembang. Penyakit alergi merupakan suatu respon tubuh terhadap suatu antigen yang bisa disebut dengan hipersensitivitas. Salah satu contoh dari penyakit alergi adalah erythema multiformis. Erythema multiformis merupakan suatu reaksi alergi yang disebabkan oleh virus Herpes simplex tipe 1 tipe 2, Mycoplasma pneumoniae, dan juga penggunaan dari obat-obatan yang biasanya melibatkan mucokutaneus. Terdapat 2 klasifikasi dari erythema multiformis ini, yaitu minor dan mayor. Epidemiologi dari penyakit ini dapat mengenai segala rentang usia, khususnya pada usia di antara 20-40 tahun. Penyakit ini biasanya mengenai pada laki-laki pada umumnya. Kemudian, diagnosis dari penyakit ini dapat ditegakkan secara klinis, dan untuk penyakit pada kasus yang ringan itu bersifat self-limiting disease, dan untuk kasus yang lebih berat itu memerlukan pengobatan yang sesuai dengan prosedur yang tepat untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Adapun rumusan masalah yang terkait dengan permasalahan latar belakang dari student project kami, yang pertama yaitu apakah definisi dan epidemiologi dari erythema multiformis, bagaimana etiologi dan patogenesis dari erythema multiformis, apakah gejala klinis dan diagnosis yang ditimbulkan dari erythema multiformis, apakah ada diagnosis banding dan komplikasi dari erythema multiformis, bagaimana prognosis dan tata laksana dari erythema multiformis. Adapun tujuan dari student project kami yaitu untuk mengetahui definisi dan epidemiologi dari erythema multiformis, untuk mengetahui etiologi dan patogenesis dari erythema multiformis, untuk mengetahui gejala klinis dan diagnosis yang dialami penderita erythema multiformis, untuk mengetahui diagnosis banding dan komplikasi erythema multiformis, untuk mengetahui prognosis dan tata laksana dari erythema multiformis. Adapun manfaat penulisan dari student project kami yaitu, yang pertama bagi pembaca, diharapkan student project ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan untuk menambah wawasan membaca mengenai erythema multiformis. Bagi mahasiswa, diharapkan student project ini dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan literatur keilmuan mengenai erythema multiformis dan mengetahui cara penata laksanaan dari erythema multiformis untuk menegakkan diagnosis ke depannya. Baik, selanjutnya bagian definisi. Erythema multiformis adalah keadaan kulit akut dan dapat untuk sembuh dengan sendirinya yang ditandai dengan adanya lesi yang dapat berulang, persisten, atau diisolasi. Erythema multiformis major memiliki lesi kulit yang cukup bervariasi dan mempengaruhi 2 atau lebih mukosa. Erythema multiformis minor terlihat dengan jelas lesi kulit target simetris pada bagian ekstremitas dan hanya mempengaruhi 1 selaput lendir. Pada bagian mulut adanya lesi ulceratif dan erosif. Dan untuk epidemiologi, erythema multiformis diperkirakan memiliki insiden tahunan kurang dari 1%. Pada anak-anak hanya ditemukan 20% kasus, dan pria ditemukan lebih sering mengalami erythema multiformis dengan rasio jenis kelamin 5:1. Penyakit ini pada umumnya diinduksi oleh obat-obatan dan juga agen infeksi. Namun, sekitar 50% kasus bersifat idiopatik tanpa faktor pencetus yang dapat diidentifikasi. Faktor-faktor berikut diketahui sebagai pencetus erythema multiformis, yaitu yang pertama, infeksi. Infeksi dapat disebabkan oleh virus, bakteri, fungal, dan juga parasit. Yang kedua, reaksi obat. Pemicu paling umumnya adalah obat sulfa, sedangkan pemicu lainnya adalah golongan antikonvulsan seperti barbiturates dan lain-lain. Yang ketiga, penyebab lain. Penyakit seperti gangguan pada kulit, adanya faktor fisikal dan mekanikal, kehamilan, makanan, dan lain sebagainya. Penyebab utama terjadinya erythema multiformis adalah adanya infeksi virus, terutama yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV.
Patogenesis dari erythema multiformis ini melibatkan sel Langerhans, di mana sel Langerhans yang terinfeksi oleh virus HSV akan bergerak ke epidermis dan mentransfer fragmen DNA virusnya ke keratinosit yang ada di epidermis. Selanjutnya, fragmen DNA virus tersebut akan diekspresikan dalam kulit dan menyebabkan terjadinya rekrutmen dari sel CD4+ T helper 1 spesifik yang akan merespon antigen virus dengan memproduksi interferon gamma. Pelepasan interferon gamma tersebut akan menyebabkan terjadinya amplifikasi inflamasi non-spesifik melalui sel T autoreaktif. Sel-sel dan sitokin inilah yang berperan dalam kondisi patologis dari erythema multiformis. Gejala umum yang biasanya diderita oleh penderita erythema multiform adalah timbulnya lesi yang terasa gatal dan terbakar pada kulit. Lesi tersebut umumnya muncul pertama kali di daerah punggung tangan dan kaki, kemudian menyebar ke daerah badan, wajah, dan leher. Berdasarkan tingkat keparahannya, erythema multiform dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama erythema multiform mayor yang mengenai 2 atau lebih mukosa dengan lesi pada kulit, yang kedua erythema multiform minor yang mengenai 1 mukosa saja yang dengan lesi target pada kulit. Kemudian yang ketiga erythema multiform oral, yaitu yang hanya mengenai mukosa oral dengan lesi pada bibir. Selanjutnya mengenai diagnosis dari erythema multiformis. Jadi erythema multiformis ini merupakan penyakit yang dapat didiagnosis secara klinis dan berdasarkan riwayat pasien maupun pemeriksaan fisik. Melalui klinis biasanya ditemukan lesi pada bagian ekstremitas, terutama pada bagian ekstensor yang menyebar secara sentripetal. Pada anamnesis pasien sangat penting untuk menanyakan mengenai riwayat obat serta adakah gejala infeksi dari HSV dan Mycoplasma pneumonia. Jika kasus tidak jelas, maka dapat dilakukan biopsi kulit dan pemeriksaan lab lainnya seperti mikroskop elektron, mikroskopi imunofluorensi, dan serologi. Saya ingin menjelaskan diagnosa banding dari erythema multiformis. Yang pertama, sindrom Stevens-Johnson adalah kelainan kulit menunjukkan erosi mukosa dengan serupa dengan erythema multiformis dengan pola yang berbeda. Perbedaan lain terdapat pada tidak target tipikal dan disposisi aksial yang dominan. Penyakit ini mempengaruhi 10% dari luas permukaan tubuh. Lalu ada urtikaria, lesi kulit umum ditandai dengan reaksi Wallner-Enver disertai dengan panas dalam kulit dan biasanya bersifat gatal. Lesi urtikaria ini hanya bersifat sementara, hanya berlangsung selama 24 jam dan bisa muncul lesi baru setiap harinya. Lalu erupsi obat tetap memiliki gambaran klinis dan patologis yang mirip dengan erythema multiformis tapi didahului dengan riwayat pengobatan. Lalu ada pemphigoid bullosa, ada penyakit lepo autoimun kronis yang terkenal dengan terjadinya urtikaria. Plak erythema bullosa ini sangat tegang dan yang mungkin terkait dengan keterlibatan mukosa. Lalu paraneoplastik pemphigus ditandai dengan adanya mukositis rongga mulut yang parah dan keras ditandai dengan erupsi lepo polimorf yang berhubungan keganasan yang jelas atau tersembunyi, terutama limfoma dan penyakit Castleman. Lalu sindrom Rowe ada kelainan klinis langka yang ditandai dengan adanya lesi lupus erythematosus dan lesinya mirip dengan erythema multiformis. Lalu ada polymorphosis light eruption yang mirip dengan lesi erythema multiformis yang berulang dengan perkembangan papula vesicle dan plak berulang. Pengujian histopatologi primer pada polymorphosis light eruption ini menunjukkan edema dermal dengan infiltrat perivaskular superficial dan dalam yang sebagian terdiri dari limfosit. Lalu ada cutaneous small vessel vasculitis, yaitu terakhir dari diagnosis banding ini juga dapat muncul dengan lesi urtikaria atau targetoid yang mungkin menyerupai lesi erythema multiformis. Evaluasi histopatologis rutin yang menunjukkan perubahan klasik dari vaskulitis leukositoklastik serta secara mikroskopik dapat membedakan erythema entitas ini dengan erythema multiformis. Tata laksana terdiri dari terapi umum dengan terapi erythema multiformis recurrent. Terapi umum dapat menggunakan antihistamin oral dan steroid topikal yang dapat digunakan untuk meredakan gejala. Antihistamin yang dapat dipilih mencakup cetirizine, fexofenadine, atau jenis antihistamin lainnya. Pada pasien dengan infeksi virus herpes simplex dapat diberikan asilklofir untuk menurunkan jumlah lesi kulit dan mengurangi durasi rasa sakitnya. Sedangkan pada pasien yang memiliki lesi di daerah membran mukosa yang disertai dengan kesulitan makan dan minum, maka perawatan di rumah sakit diperlukan untuk memastikan asupan yang cukup dan pemberian obat dilakukan secara parenteral. Untuk terapi erythema multiforme recurrent, asilklofir continuum diperlukan efektif untuk mensupresi dan mencegah rekurensi dari erythema multiforme, walaupun pasien sendiri tidak memiliki bukti infeksi virus herpes simplex. Asilklofir dapat diberikan dalam dosis 400 mg 2 kali sehari dan dapat diturunkan jika pasien tidak lagi mengalami rekurensi selama setidaknya 4 bulan. Dan pilihan lainnya adalah valaciclovir 500-1000 mg per hari atau familclovir 125-200 mg per hari. Dan apabila pasien masih mengalami rekurensi setelah pemberian antivirus tadi kuat, lakukan rujukan ke dokter spesialis kulit. Dapsone 100-150 mg per hari atau azathioprine 100-150 mg per hari dapat diberikan. Erythema
multiformis merupakan reaksi hipersensitivitas yang terjadi pada lapisan kulit dan mukosa, di mana memiliki lesi yang terjadi akibat dari stimulasi beberapa antigen. Prognosis dari erythema multiformis sendiri berkaitan dengan lapisan permukaan tubuh dan proses penyembuhannya terjadi antara 2 sampai dengan 6 minggu bergantung pada tingkat dari keparahannya. Dan biasanya penyembuhan lesi yang terjadi pada mukokotan tanpa ada jaringan parut akan memakan waktu lebih lama apabila ditemui adanya diskornia dan ditemukannya infeksi herpes pada pasien. Risiko jangka panjang pada erythema multiformis terjadi apabila terdapat perkembangan dari Escherichia, terutama pada lapisan mukosa, di mana hal tersebut dapat menyebabkan gangguan pada penglihatan hingga gangguan pada fungsi seksual. Dari tingkat perawatannya yang perlu diperhatikan adalah ketika adanya infeksi mukosa yang parah dan superinfeksi dari bakteri. Beberapa pasien yang memiliki erythema multiformis dengan infeksi ASV, reaktivitas EBV, radang usus dan kanker ginjal memiliki kemungkinan untuk sulit diobati. Pada umumnya, pasien dengan erythema multiformis dapat sembuh total dalam beberapa minggu tanpa bekas luka. Namun, pada beberapa pasien, erythema multiformis dapat mengakibatkan kerusakan kulit permanen atau jaringan parut dan infeksi kulit lainnya seperti selulitis. Komplikasi lainnya yang dapat terjadi yaitu struktur uretra, esofagus, vagina, dan anus yang dapat menyebabkan retensi urin, phimosis, dan hematokolpos. Karena erythema multiformis umumnya dipicu oleh infeksi virus seperti herpes simplex, komplikasi lain yang dapat terjadi yaitu sepsis. Pada 20% pasien dengan erythema multiformis, komplikasi pada mata dapat terjadi seperti uveitis, konjungtivitis, jaringan parut, panophthalmitis, dan kebutaan permanen. Kesimpulan dari studi pojok kali ini, erythema multiformis merupakan suatu penyakit kulit akut yang dapat sembuh dengan sendirinya, yang ditandai dengan adanya lesi. Gejala dari penyakit ini adalah adanya erupsi kulit dan juga mukosa oral. Penyakit ini terbagi menjadi 2, yaitu erythema multiformis mayor dan juga erythema multiformis minor. Terapi farmakologis bisa diberikan antihistamin oral, steroid topikal, atau asiklovir pada pasien dengan HSV atau herpes simplex virus. Komplikasi yang paling sering terjadi adalah adanya gangguan pada mata seperti uveitis dan juga konjungtivitis. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih dan saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.